Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan mendemokan sebuah website yang sudah kami buat. Untuk tema websitenya itu sendiri kami membuat itu toko distro, yang dimana di website ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada di bagian website tokonya itu sendiri, dan yang satu lagi ada di bagian point of sale tokonya. Dan untuk database-nya itu sendiri dinamakan distro. Di dalam database distro ini terdapat 6 buah tabel dan juga satu buah tabel untuk migrasi dari Laravel ke dalam database-nya itu sendiri. Yang pertama ada tabel barang, yang kedua ada tabel detail pesanan, yang ketiga tabel untuk migrasinya, yang keempat ada tabel password reset, kelima tabel pembayaran, keenam ada tabel pesanan, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada tabel untuk user. Di dalam tabel barang ini terdapat setidaknya 8 buah field. Pertama ada field ID, ada nama barang, gambar, harga, stok, keterangan, rate, dan juga update. Lalu di tabel detail pesanan itu terdapat 7 buah field. Pertama ada ID, kedua ID barang, ketiga ID pesanan, keempat jumlah, kelima jumlah harga, keenam ketujuh rate, dan juga update. Lalu di tabel migrasi ini terdapat 6 yang dimigrasikan dari Laravel ke dalam database-nya itu sendiri. Pertama ada field migrasi untuk user, yang kedua migrasi untuk password reset, ketiga migrasi untuk detail password, detail pesanan, yang keempat ada migrasi untuk si barang itu sendiri, yang kelima ada migrasi pesanan, yang terakhir atau yang keenam ada migrasi untuk pembayaran. Lalu di tabel password reset terdapat 3 buah field. Yang pertama ada field email, yang kedua token, dan juga yang ketiga ada crypt. Lalu di tabel pembayaran terdapat 4 buah field. Yang pertama ada ID, kedua gambar, ketiga keempat crypt, dan juga update. Lalu di tabel pesanan terdapat 7 buah field. Pertama ada ID, dua ID user, ketiga tanggal, keempat status, kelima jumlah harga, keenam ketujuh crypt, dan juga update. Dan tabel terakhir, tabel user, itu terdapat 10 field di dalamnya. Yang pertama ada field ID, dua name, tiga email, keempat email verified, kelima password, keenam alamat, ketujuh HP, kedelapan remember token, 9 dan ke-10 script, dan juga update. Untuk database-nya itu sendiri cukup begini yang kita buat, dan kita akan lanjut ke dalam website toko distronya itu sendiri. Untuk halaman pertama dari dua website toko distronya itu sendiri seperti ini. Di pojok kanannya itu terdapat login dan juga register. Untuk yang sudah memiliki akun bisa langsung mengakses di login ini, dan untuk yang belum mempunyai akun harus melalui register terlebih dahulu. Kita contohkan daftar terlebih dahulu. Di menu register ini atau di menu daftar ini terdapat 4 buah field. Ada domain, email address,
password dan juga confirm password. Dan untuk pengisian passwordnya itu sendiri eh, harus minimal 8 karakter. Lalu untuk pengisian email address itu ini memakai dan juga misalkan kita @gmail.com atau @sc.id ya seperti itu. Kita contohkan register terlebih dahulu. Jika sudah selesai register, maka akan langsung ke redirect ke menu atau ke dalam website toko distro itu sendiri. Dan tampilan home tokonya itu sendiri seperti ini. Di navbar sebelah kiri terdapat 5 icon. Yang pertama icon Facebook, kedua Twitter, ketiga Line, keempat LinkedIn, yang kelima Instagram. Ketika diklik maka akan salah satunya sudah direct ke langsung ke Facebook. Dan begitu juga sebaliknya, jika klik Twitter ya sudah direct ke Twitternya dan sampai ke Instagram seperti itu. Seperti saat sedang tadi saya mengklik yang icon Facebook. Untuk di navbar sebelah kanan itu ada keranjang belanja. Fungsi keranjang belanja ini itu untuk menampung belanjaan lebih dari satu belanja. Jadi jika pembeli ingin membeli lebih dari satu produk, maka akan ditampung di dalam keranjang belanja ini. Dan di sebelahnya itu ada name usernya itu sendiri. Nah, ketika diklik maka akan muncul submenu, yang dimana submenunya itu sendiri ada profile, story pesanan, bukti transfer, dan juga logout. Lalu kita pindah ke tampilan home ini. Di jajaran home ini terdapat link home, link about us, link produk, link service, galeri, dan juga kontak us. Untuk misal kita klik about us ini, maka akan langsung ke direct ke dalam ke redirect ke footer. Nah, di bawah ini atau di footer ini terdapat informasi seputar diskonnya itu sendiri, lalu ada produknya, ada link keseluruhannya yang bisa diakses cepat atau diakses kilat, ada di home dan juga profile. Lalu di sebelahnya ada kontak toko atau kontak website-nya itu sendiri. Ketika ingin kembali lagi ke home, bisa diklik ini langsung direct ke atas lagi. Ketika mengklik produk, maka akan langsung berpindah ke bagian produk-produk dari website ini. Jika mengklik service, maka akan terdirect ke menu our service, ke tampilan our service, di mana di our service atau di layanan ini atau di website ini terdapat 2 layanan. Yang pertama itu ada free home delivery. Fungsinya itu atau lebih jelasnya itu, free home delivery ini jika ada pembeli yang sudah membeli atau yang membeli di tempat ini, maka pembeli itu barangnya akan dikirim secara gratis
ke rumahnya. Dan layanan yang kedua itu ada money back guaranteed atau dijamin uang kembali, di mana detailnya itu sendiri, misal jika pembeli menerima barang dan dirasa tidak sesuai dengan diharapkan, maka di website ini menjamin uang dari si pembeli yang sudah dikeluarkan akan dikembalikan secara full, secara utuh. Kita kembali ke atas. Untuk ketika mengklik galeri, dari ini akan direct ke big deals of the week. Jadi ini tuh macam door price, bisa disebut door price atau bisa disebut diskon terbesaran di dalam website ini, macam seperti itu. Lalu ada kontak us, ketika diklik ya ke direct langsung ke sini yang tadi. Ketika coba dan ketika klik shop, maka langsung ke direct juga ke sini. Kita contohkan membeli lebih dari satu produk. Kita membeli produk ini, membeli satu, lalu kita beli lagi produk. Oh iya, si produknya itu sendiri ada bermacam-macam ya. Ini ada 3 slide, jadi bisa pindah slide ke slide 2, akan berpindah. Kita slide 3 akan pindah juga produknya. Kita akan membeli yang ini, beli satu juga. Kita coba untuk check out. Di menu check out ini ditampilkan button kembali, lalu ada breadcrumb untuk kembali ke home, dan juga menu saat ini check out. Ada tangga pemesanan, dano, produk, nama barang, jumlah, harga, total harga yang harus dibayar. Ada fitur untuk ketika si pembeli pas di tokonya itu sudah mengklik beli dan dirasa tidak jadi membeli, bisa menggunakan fitur ini untuk hapus produk. Kita contohkan hapus satu produk ini, maka akan muncul sebuah peringatan atau alert ketika pembeli memang benar ingin menghapus, pilih saja oke. Ketika tidak, maka pilih saja batal. Saya coba pilih oke. Maka si barang yang tadi dipesan sudah terhapus di dalam checkout. Coba tekan lagi. Ini asalnya stok 8. Ketika dibeli satu, lalu total harga yang dibayar Rp250. Checkout. Kita mengklik checkout, lalu si user yang baru mendaftar di website ini kan datanya belum komplit nih, maka akan ke direct
ke dalam menu profil ini untuk mengisi lengkap data dirinya. Coba isi dulu, baru bisa check out. Kita sudah mengisi, kita klik simpan saja. Kita terisi data diri dengan lengkap, lalu kita kembali ke check out untuk melakukan check out. Dihadapkan ke menu pembayaran. Bawahnya kita transfer melalui Bank Borsi, OVO, dan juga Dana. Dan ketika sudah mentransfer, harapkan untuk mengirimkan bukti transfernya bisa berbentuk foto ataupun SF atau screenshot di pembayarannya, dan contohkan mengirim screenshot contoh pembayaran. Jika sudah, langsung simpan atau klik button simpan pembayaran. Lalu ketika sudah membayar di menu sebelumnya, langsung diarahkan ke histori pemesanannya di tanggal sekian dan jumlah harganya sekian. Dan juga ada fitur cek detail pesanannya. Maka akan untuk detail pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli. Kita kembali ke home, lalu kita ke stop menu. Kalau kita klik stop menu profile, maka akan tampil ke sini. Klik histori pesanan, maka akan menampilkan histori pesanan dan juga detail pesanannya. Lalu untuk bukti transfer itu akan menampil bukti transferan si pembeli yang sudah ditransferkan seperti ini. Kita kembali ke home. Satu lagi, ini belum dicoba, yang useful link. Yang ketika di home kan kembali ke tampilan paling atas di websitenya. Kalau kita mengklik useful link profile, kita akan direct ke menu profilnya. Kita penjelasan pokok untuk sekian, dan untuk penjelasan mengenai point of sale-nya itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusuf Budiman. Langsung. Untuk aplikasi point of sale-nya sendiri, sekarang kita akan mengarah ke menu login.
Di tampilan home ini kita bisa melihat beberapa produk yang terjual berdasarkan tanggalnya sendiri. Di sini ada jumlah user dan minimal profit itu adalah pesanan yang paling rendah oleh user dan max profit adalah pesanan paling tinggi. Sementara total profit adalah jumlah seluruh pesanannya. Kemudian kita masuk ke storage. Di storage ada beberapa data barang yang tadi ditampilkan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, juga menghapus data tersebut. Kita coba tambah barang. Lalu kita simpan. Maka di sini akan tampil data barang yang ditambahkan tadi. Sekarang kita akan coba untuk mengedit datanya. Data berhasil diubah. Nah, yang tadinya namanya A dan W menjadi Japet. Sekarang kita akan menghapus data ini. Akan tampil data berhasil dihapus dan kita lihat kembali. Data sudah tidak ada di tabel tersebut. Sekarang kita masuk ke pesanan. Di pesanan ini berisi data ID user, total, tanggal, dan status pesanan tersebut. Dan kita juga bisa menghapus pesanan yang sudah ada. Maka datanya sudah berhasil terhapus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari aplikasinya. Dan terima kasih.